Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin Pak, Sin memperkenalkan diri. Nama Taruna Kurniadi Wijaya, Prodi TMP 2B, NIT 2230371. Izin untuk mempresentasikan tugas pertemuan pertama mengenai teknik pengaturan. Ini saya akan mempresentasikan mata kuliah mengenai teknik pengaturan. Pertama-tama, ini biodata saya. Lalu yang pertama dari pendahuluan. Sistem pengaturan atau kendali atau kontrol otomatik memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatik telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses dalam pabrik dan industri modern. Karena kemajuan dalam teori dan praktek kontrol otomatik memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi, mempertinggi laju produksi, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan yang harus dilakukan oleh manusia. Berikut contoh sederhana sistem pengaturan ini. Kita ilustrasikan indera peraba manusia yang dipergunakan untuk mengukur kondisi air yang berbeda di suatu bencana. Namun, apakah indera peraba itu mampu mencerminkan kondisi pengukuran yang sebenarnya? Untuk menjawabnya, perhatikan gambar di atas. Apa yang dirasakan apabila kedua tangan kita masing-masing dicelupkan ke tempayan yang pertama yang hangat dan yang kedua berisikan air es. Lalu tangan kiri akan merasakan hangatnya air dan tangan kanan merasakan dinginnya es. Sampai batas ini manusia masih bisa membedakan mana yang dingin dan panas. Namun belum mengetahui secara eksakt berapa temperatur air tersebut. Lalu apa yang terjadi apabila kedua tangan kita yang baru saja tadi dimasukkan ke masing-masing di air hangat dan dingin, kemudian dicelupkan ke dalam air suram kuku. Tentunya tangan kanan yang habis dimasukkan ke dalam air es akan terasa air itu hangat. Dan begitu sebaliknya, yang dari yang tangan kiri yang dicelupkan ke air hangat akan merasakan rasa dingin. Mengapa demikian? Jawabannya karena indera peraba manusia tidak mampu dijadikan alat ukur yang akurat. Untuk itu diperlukannya termometer untuk mengukur suhu. Bayangkan lagi, kalau indera manusia dicoba untuk mengukur besaran-besaran lainnya seperti tekanan, aliran, level cairan, dan temperatur yang tinggi. Tentu hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, diperlukanlah instrumensi pengukuran atau pengendalian sehingga kondisi sebenarnya bisa diketahui secara akurat. Yang kedua, konsep dasar sistem kendali. Suatu sistem kendali atau pengaturan adalah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini dinamakan respon sistem termaksud. Dasar untuk menganalisis suatu sistem adalah landasan yang diberikan oleh teori secara linier yang menganggap adanya hubungan linier antara sebab dan akibat suatu sistem. Dalam aplikasiannya, suatu sistem kontrol memiliki tujuan atau sasaran tertentu. Sasaran sistem kontrol adalah untuk mengatur keluaran output dalam suatu sikap, kondisi, atau keadaan yang telah ditetapkan oleh masukan melalui elemen sistem kontrol. Lalu secara sederhana hubungan antara input proses dapat dijelaskan pada gambar di samping.
Untuk menggambarkan sistem pengendalian dapat digambarkan dengan sebuah perangkat yang tidak asing lagi di dalam dunia kelistrikan, yaitu fuse atau shake-ring. Shake-ring merupakan alat proteksi yang digunakan untuk memutus arus listrik jika terjadi hubungan singkat pada rangkaian. Shake-ring dipasang pada instalasi listrik PLN atau peralatan elektronik. Shake-ring akan bekerja jika arus yang mengalir pada rangkaian listrik melebihi batas elemen lembur, yang biasanya terjadi karena beban lebih atau arus hubungan singkat, atau biasanya karena suatu mesin elektronik yang menyala secara bersamaan. Pada prinsip kerja shake-ring, terjadi proses pengukuran terhadap besarnya arus listrik pada suatu rangkaian, lalu dibandingkan dengan kapasitas maksimal, dan selanjutnya lakukan langkah koreksi dengan cara memutus arus jika arus yang mengalir melebihi batas maksimalnya. Secara sederhana dapat disebutkan, sistem kendali atau pengaturan adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada satu harga atau dalam suatu rangkuman harga rank tertentu. Klasifikasi sistem pengaturan atau kendali. Yang pertama dengan operator manual dan otomatik, kedua jaringan tertutup closed loop dan jaringan terbuka open loop. Kemudian yang ketiga continue analog dan discontinue digital discrete. Yang keempat menurut sumber penggerak yaitu elektris, pneumatis, udara, angin, hidraulis, cairan dan mekanis. Kita akan membahas sistem kontrol manual. Sistem kontrol manual ini prinsipnya adalah pengontrolan yang dilakukan oleh manusia. Dapat dijelaskan dalam ilustrasi berikut. Ketika seseorang mengendarai mobil atau motor di daerah dengan kecepatan maksimum 60 km per jam pada kendaraan, maka alat pencatat atau pengukur kecepatan yang biasa disebut speedometer sebagai referensi patokan. Sebagai referensi patokan adalah kecepatan maksimum 60 km per jam yang dipasang di jalan tersebut. Sebagai pembanding adalah pengendara itu sendiri. Dengan mengamati kecepatan yang dicatat dan membandingkan serta mengubahnya di bawah 60 km per jam, jika terjadi penyimpangan, maka pengendara sudah melakukan pengontrolan terhadap laju mobil atau motor tersebut. Dalam hal ini, secara singkatnya kita mengatur laju gas dari motor tersebut. Kemudian, sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis dapat kita lihat dalam ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi setrika listrik. Sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis. Suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Masukkan ke sistem tersebut adalah suhu acuannya yang diset secara tepat oleh termostat. Sedangkan keluarnya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluar lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen panas hingga suhu menyamai acuannya. Nah, secara otomatis arus akan diputus lagi. Konsep ini sama dengan AC, yang dimana AC mengatur suhu di ruangan yang diinginkan. Ketika sudah mencapai suhu udara di ruangan yang diinginkan, alirannya akan terputus. Kemudian sistem control loop terbuka atau open loop control system. Suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol disebut sistem control loop terbuka atau open loop control system. Contoh dari sistem loop terbuka adalah operasi mesin cuci, penggilingan pakaian, pemberian sabun, dan pengeringan yang bekerja sebagai operasi mesin cuci tidak akan berubah, hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula. Walaupun tingkat kebersihan pakaian sebagai keluaran sistem kurang baik, akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak diprediksikan sebelumnya. Diagram kotak pada gambar samping memberikan gambaran proses ini. Kita lihat dari tingkat kebersihan pakaian yang diinginkan, lalu jumlah sabun, kecepatan putar, mesin, lalu derajat pengeringan.
Kemudian dilakukan operasi mesin cuci. Kotoran pada pakaian, kualitas air yang kurang baik, lalu hasilnya tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan. Tingkat kebersihan pakaian dihasilkan tidak tidak terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu sistem kontrol loop terbuka ini memang lebih sederhana, murah dan mudah dalam desainnya, akan tetapi akan menjadi tidak stabil dan seringkali memiliki tingkat kesalahan yang besar bila diberikan gangguan dari luar. Lalu sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control system. Sistem kontrol loop tertutup ada identik dengan sistem kontrol umpan balik, di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Berbeda dengan sistem kontrol loop terbuka, yang dimana hal yang diinginkan tidak sama dengan dari hasil keluarannya. Contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah operasi pendinginan udara atau AC. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Suaranya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin, maka akan didapatkan kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya salah ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin lama semakin kecil. Gambar di samping memberikan penjelasan mengenai proses umpan balik sistem AC ini. Yang pertama, kita menyetel suhu udara dalam ruangan yang diinginkan. Lalu di optional di remote controller disalurkan kemudian operasi pendinginan udara panas dari luar, panas tubuh dan sebagainya, suhu udara dalam ruangan yang diinginkan, kemudian ke sensor. Siklusnya terus berlanjut. Lalu penggunaan dari teknik pengaturan. Pada dunia teknik dewasa ini, maka penggunaan teknik pengaturan banyak ditemukan pada pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, sistem peluru kendali, pembangkit listrik tenaga uap, dan sebagainya. Sedangkan pada industri, maka penggunaan teknik pengaturan ini dibutuhkan dalam operasi-operasi pengontrolan seperti tekanan, temperatur suhu, kelembapan, viskositas, dan sebagainya. Kesimpulan dari teknik ini ya dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan teknik pengaturan adalah yang pertama memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. Kemudian mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Ketiga, mempertinggi laju produksi. Yang keempat, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering sangat membosankan. Seperti berkipas-kipas, kita bisa menggunakan dengan AC, dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.